Semangat penyakit malam usia bapak-bapak sekalian. 30. Selamat malam. Malam, Komandan. Komandan. Kita mau bahas isu yang hangat-hangat nih, guys. Waduh, banyak nih. Kita ngetes lo up to date apa enggak sama isu yang hangat. Wah, cakep sini. Siap. Kayak cerdas cermat gitu modelnya. Jadi masing-masing lempar satu isu hangat buat dibahas. Yo. Oke. Nah, karena ini sifatnya challenge, jadi gue men-challenge pertama kali yang mulai Bapak Pimen. Challenge ya. Silakan Gue ingin isu hangat ingin pertama. isu hangat yang gue lumayan ikuti ya, lumayan loh, nggak mendalami, tapi gue ikuti Jerings versus Dani Ahmad Prasetyo nih. Wow. Jerings? Emang ada versus Ahmad Dhani Prasetyo. Nah ini challenge nih. Coba. Gue berhasil men-challenge nih berarti nih. Pak, lu kemarin udah spoiler ke gua, men. Iya, gue udah sempat spoiler ya. Tapi ada update terbaru guys hari ini guys. Apa itu? Jadi gimana aturannya nih, gue ceritain apa gue tanya jawab? Apa gue nanya ke kalian? Tanya jawab dulu. Oke, tanya jawab dulu. Pada tahu nggak isu itu? Gue jujur Apa baru pemberitaan itu? Baru tahu nih dari percakapan ini ya. Ini gue browsing akhirnya nih. Gua buta total, gua. Wah, buta total ya berarti. Sama-sama buta, men. Sama-sama buta ya? Lo karena penggemar Ahmad Dhani berarti. Atau penggemar Jerings. Tapi kan ada objeknya ada Jeringsnya yang sedang menjadi bulan-bulanan. Ya, berarti lo penggemar Jerings ya? Enggak, gue penggemar sesuatu yang sedang dibully aja. Emang dia kapan gak dibully, bro? Iya, selalu ya. Iya. Jadi itu ceritain dong, tentang apa sih? Semoga kita bisa. Jadi kan mencari berbagi info nih seperti yang kalau gue lempar videonya Jerings dengan Dr. Tirta, mungkin kalian sudah sedikit ini ya. Gue tahu. Sedikit. Oh iya, itu gue tahu. Sedikit tahu lah ya tentang itu. Nah, jadi Jerings dan Tirta itu kan kemarin sedang ramai diperbincangkan karena mereka meng-create konten isu COVID-19 itu sama dengan konspirasi ya kan. Nah, yang mana si gagasan tersebut tuh menjadi bola liar di masyarakat hingga satu ketika media nasional mulai memblow up tentang perdebatan itu. Nah, 2 hari yang lalu itu salah satu televisi swasta di Indonesia, Kompas TV, mengundang Jerings sebagai narasumber telewicara di programnya Aiman. Waktu itu hostnya Aiman. Nah, ketika mendapat kesempatan menjabarkan kenapa COVID itu bisa diasosiasikan sebagai konspirasi, si Jerings memulainya dengan melemparkan topik agama. Dia bilang gini, masyarakat Indonesia percaya agama nggak? Nah, agama itu kan konspirasi. Nah, selesai di situ. Jerings itu bilang agama adalah konspirasi. Nah, setelah selesai dari acara tersebut, banyak respon negatif bermunculan, salah satunya dari Ahmad Dhani yang dia menyampaikan keberatannya. Kalau beli Jerings mengatakan agama adalah konspirasi, kemudian dipaparkan data-data begini.
Kemudian melalui video tuh, melalui si Dani Ahmad Prasetyo tuh membuat anjing. Fuck man. Ya, si Ahmad Dhani tuh bikin video. Isinya ngerosting si Jering. Terus responnya Jering adalah menantang debat. Seperti biasa, si Jering kan modelnya DM, cek DM, sat, kayak gitu-gitu kan. Cek DM, sat, kayak gitu-gitu. Nah, direspon lah, jadi rame. Cuman ini platformnya di YouTube. Oke. Kurang Itu lebih sudah gambaran terjadi umumnya seperti itu. diskusi sama Ahmad Dhani Prasetyo. Si Jering kan menantang. Nah, si Dhani menjawab melalui video. Singkatnya begini, agama itu kan sifatnya final. Jadi nggak perlu lah diperdebatkan lagi. Buat kami, memperdebatkan agama itu sama aja menganggap agama itu belum final, bla 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 gitu. Ya. Yes. Mungkin kalian setelah dari jawabannya Ahmad Dhani. sama bro. Gue juga sedikit takjub, bisa juga ngomong bener, ada bener nih orang gitu kan. Di episode mungkin sebelumnya, kalian nanti bisa nonton videonya. Di episode sebelumnya kan kita bahas Ahmad Dhani, sosok yang sotoy, arogan, kiri, dan lain-lain lah. Lo menyukai sosok yang sotoy, salah satunya Ahmad Dhani Prasetyo kan gitu kan, di episode pertama. Episode pertama. Tiba-tiba di sini omongannya bener, men. Bener. Ada 3 video tuh di YouTube. Kayaknya durasinya 10 menitan gitu. Iya. Terus yang membuat itu menarik buat lo apa, men? Menarik karena perlu kita sepakati bersama ya. Sesuatu yang perkelahian, perbulian tuh kan secara tidak langsung menghibur ya. Nah, saya tuh butuh hiburan sebenarnya. Berarti premisnya sederhana ya. Sederhana sekali, saya merasa terhibur. Berarti isu hangat Jering versus Ahmad Dhani menghibur. Menghibur buat saya, menghibur sekali. Nih, cocok ya, bisa menjadi sajian penutup di WFH. Iya. WFH udah mau selesai kayaknya ya. Gue mau tambahin. Mengomentari. Kalau menurut gue dua orang yang dimuliakan itu kayaknya versus siapapun emang bakal jadi rame gitu. Versus siapapun memang bakal jadi rame. Iya, mereka Jering against the world lah. Ahmad Dhani against the world lah. Ya. Atau jangan-jangan perdebatan mereka juga konspirasi. Bisa jadi. Untuk meraih ini ya, meraih jumlah viewer, meraih pundi-pundi pada akhirnya kan. Karena siapa mencari panggung, bro. Soalnya setelah si Jering rame dan Dr. Tirta tuh hampir semua ya, banyak YouTuber yang membuat konten yang afiliasi ke Jering. Contohnya Gofar kemarin, belum lama tuh ada. Ngobam lagi sama Jering ya. Terus ada beberapa waktu itu gue lihat, cuman gue nggak nonton aja. Tapi Jering sini ya dua-duanya, Jering dan Ahmad Dhani yang mulia itu masih relevan nggak sih untuk dibicarakan di 2020 sebenarnya? Gimana Bung Bagas? Komentar Bagas apa? Kalau gua relevannya dari segi ini sih ya. Dari segi reaksi publik kita sih. Kenapa tuh?
reaksi publik dalam artian selalu ada yang begini-gini di tengah keadaan yang luar biasa ini. Kan selalu ada orang begitu sih. Dan akan ada yang apa ya, yang menjadi domba-dombanya tetap ada gitu. Dombanya tuh netizen ya. Iya. Kan kalian berdua Bahkan banyak bermunculan domba-domba baru mungkin. Ya. Yes. Apa menurut kalian memang mereka lagi berselisih secara media, ini merupakan suatu berita yang menjual untuk dimuat, akhirnya dibahas? Kalau gue sih ngeliatnya selama itu menarik perhatian publik, berarti ada value-nya. Ketika sesuatu itu menarik perhatian, berarti ada value-nya. Terlepas dari sosoknya seperti apa, serusak apa orang-orangnya, sebodoh apapun mereka selama menarik perhatian publik, itu artinya ada value yang dibutuhkan oleh penikmat-penikmatnya ya. Kalau gue bilang sih penikmat, soalnya ini udah kayak hiburan aja sih buat gue. Sama sekali nggak ada yang bisa ambil hikmahnya gitu sebenarnya dari kedua objek ini. Murni entertainment ya. Murni buat gue entertain. Iya. Kita sepakat buat kita bertiga juga. Karena gini kalau ngomongin konspirasi gitu ya. Ini kan tema yang sangat luas, membutuhkan data, membutuhkan kajian saintifik lah, itu bisa dibilang. Terus gue balik, emang Jerings siapa? Apakah Jerings ilmuwan? Apakah Jerings itu dan Dani itu peneliti sehingga bisa membuat statement gitu bahwa ini adalah itu? Mereka kan musisi. Kalau mereka bicara musik, pasti banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu, pelajaran lah yang kita nggak tahu. Tapi kan ini di luar ranah profesionalnya mereka gitu. Di luar expertise-nya ya. Tapi nanti ada netizen yang bertanya, men, emang musisi nggak boleh bicara hal lain? Boleh. Coba seberapa valid statementnya? Boleh, tapi tidak mewajibkan untuk dipercaya ya berarti. Iya, betul. Karena pasti kita akan lebih percaya orang-orang yang ekspertis di bidangnya. Gitu. Kalau mau ngomongin agama, pasti lo bakal lebih percaya Nurholis Majid daripada Jerings atau Ahmad Dhani, bener nggak? Nurholis Majid, benar, setuju. Hanya karena exactly. Karena dinilai ada value-nya, makanya dimuat. Meskipun insight-nya sebenarnya nggak ada. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi kalau insight-nya nggak ada nih, minimal kita bertiga setuju ya. Berarti value yang lo maksud itu apa dong? Cuan. Value-nya karena menghibur. Kita nih kan di tengah suasana yang gila ini, di rumah sudah hampir berbulan-bulan, kayaknya hiburan yang praktis bisa kita dapatkan tuh adanya di depan layar kaca nih, di handphone, di monitor, di komputer lo. Di komputer, di handphone lo lagi ramai apa sih? Kalau gue ngelihatnya itu, makanya gue nganggap itu hiburan. Value-nya itu kalau gue. Mungkin kalau orang lain punya pendapat lain, bisa aja gitu. Cuma kalau gue kayak gitu. Bagas gimana, guys? Menyikapi perdebatan tidak penting itu ya. Menurut lo apa? Karena itu dimuat karena ada value-nya, lalu value-nya itu apa menurut lo? Sampai itu diberitakan orang gitu. Gini. Kalau gue secara kaidah jurnalistiknya ya, itu tuh kategori berita kan ada 3. Yang pertama itu penting dan menarik. Yang kedua itu penting tapi tidak menarik.
Yang ketiga, menarik tapi tidak penting. Nah, itu kayak nomor 3 tuh. Nah, mostly orang kita suka yang nomor 3. Suka yang nomor 3, serius. Wah, menarik nih. Gue Suka baru yang tahu juga. nomor 3. Gitu. Yang Oke. betul, bro. Yang betul. Ini gue baru ngeh nih. Berarti artinya semua yang termasuk yang di dalamnya ada 2 faktor itu Yes. berkaitan di 3 jenis itu, yaitu intinya bisa dibilang ada value-nya gitu ya. Yes, betul. Dan value terbesar untuk di kalangan masyarakat kita menurut lo yang ketiga tadi. Nomor 3. Yes. Kayaknya ada, Menarik tapi tidak penting. kayaknya relate-nya ke sini deh. Kayaknya relate-nya ke sini deh. Kenapa kita nih, publik kita senangnya poin yang nomor 3, tidak penting dan menarik. Karena Tapi menarik. untuk membahas hal-hal yang penting tuh, kapabilitas berpikir kita tuh Nggak nyampe. tidak sehebat itu gitu. Nah, AKA kita tuh malas, bro, pemalas. Senangnya gampang aja. Betul. Satu pertanyaan terakhir sebelum masuk ke berita kedua ya. Kalau topik Jerings dan Ahmad Dhani kemarin itu Jerings lah ya secara umum ya, yang dia diundang di TV gitu, termasuk ke kategori berita yang sebenarnya tidak penting namun menarik. Yes. Dasar apa gitu yang membuat media nasional atau media swasta sampai ngundang dia ke TV gitu? Nah, itu menarik tuh. Gimana menurut Bang Bagas? Itu sudah menyerempet ke bidang kajian media ya. Iya. Kajian media. Sebagai orang awam, pertanyaan gue cukup oke kan? Oke. Yes. Menarik. Gimana? Mungkin siapa dulu mau jawab? Kimen atau... Bagas. Coba Kimen dulu. Dulu, men. Iya. Kebetulan di industri TV ini salah satu industri yang lumayan familiar ya dengan gua. Kebetulan pernah nyemplung di situ juga. Kalau gue sih ngelihatnya sih sederhana sih. TV itu kan media publik ya. Artinya tempat di mana publik tuh bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan berita terbaru, atau bisa mendapatkan apapun lah. Nah, ketika si TV itu kenapa mau mengundang Jerings? Karena pertama pasti lagi ramai, yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat, itu satu. Nah, tugasnya TV berita seperti Kompas TV itu untuk memvalidasi langsung dari narasumbernya. Kebetulan di talk show tersebut yang dibawain oleh Aiman, ini cover both side nih, bagus, itu udah sesuai kajian jurnalistik yang yang baik. Betul. Gitu. Jadi ada Jerings yang dalam bahasa sederhananya pro konspirasi, satu lagi ada dokter yang juga kerap kali diundang untuk membahas COVID. Nah, itu dibenturkan tuh argumen-argumennya. Sesederhana itu sih, karena memang lagi banyak diperbincangkan. Kalau misalkan Kompas nggak ngangkat itu dalam tanda kutip, ya berarti nanti ketinggalan sama media lain, bisa-bisa. TV itu kan cepet-cepetan. Siapa yang duluan, siapa yang paling hebat, paling bagus penyajiannya, sesimpel itu sih. Ada tanggapan? Ada tambahan, Bagas? Kalau gua sebenarnya ini lebih ke sisi medianya ya. Kalau dari medianya memang udah sejak lama, mungkin 1 dekade lebih, fungsi media kita tuh udah bergeser
sudah bukan yang berkewajiban sebagai wadah yang informatif dan mencerdaskan gitu. Lebih ke apa ya? Mungkin entertain sih, terutama TV. Oke. Garis besarnya karena rating bukan? Iya, bisa jadi. Bisa. Hampir bisa disimpulkan sih ke arah situ. Oke. Karena kan butuh penonton lah. Kalau misalkan acara banyak ditonton, artinya banyak iklan yang masuk. Kalau banyak iklan yang masuk, berarti pemasukan bertambah. Meskipun yang dihadirkan meningkatkan rating, bukan karena keahlian utamanya. Betul. Nantilah kalian nonton dulu, nanti kita bahas lagi di episode ketiga. Ya, terus sekali. Lanjut. Berarti karena hostnya gue, sekarang gue mau ke Bagas dulu. Asik. Siap. Cerita isu hangat kedua, guys. Isu hangat kedua. Ini kalau gue ini kayaknya belum hangat, malah masih panas ya, masih mendidih. Masih ini warming. Masih mendidih ya, masih warming itu. Ibarat lu masak nasi itu kan, lu buka baru matang masih ada uap-uapnya tuh, masih pulen nasinya. Ya. Belum tanek ya. McD Sarinah, bos. Wah, itu tuh. Bung Saudjo juga gue perhatiin lumayan ini ya, lumayan kritis terhadap pemberitaan itu, vokal. Sama Dimas sebenarnya satu lagi nih. Dugong. Makanya tadi pas Dugong mau join, gue mau admit tapi dia hilang dulu. Gimana? Coba dijelasin. Lo dulu dong pembukanya dong. Gue ya. Ceritakan sedikit banyak tentang hal yang lo bilang panas itu. Paket panas 2. Paket telur. Gue sih simple. Keriuhan dan kekisruhan McD Sarinah itu menunjukkan karakteristik negara kita aja. Nice. Bisa dijelasin nggak karakteristik negara yang lo maksud apa? Jadi di antara orang-orang yang berkerumun di malam itu, di malam yang katanya sakral itu ya, itu kan banyak yang kalau gue lihat sosmed tuh banyak yang beberapa waktu sebelumnya kan mengecam kaum marginal yang inilah, yang ingin melakukan hajat mudik gitu. Oh, lu jangan mudik, bla 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 bla. Gitu. Tundalah sebentar gitu. Hasrat emosional lu. Sedangkan menghadiri seremoni malam itu berargumen dengan landasan yang sama gitu. Oh, gue punya ikatan emosional dan McD Sarinah gitu. Oh, gue punya banyak memori gitu kalau kesini gitu. Jadi yang mau gue bilang adalah orang kita tuh standar ganda banget gitu. Dalam semua hal ya? Dalam semua hal, tidak terkecuali. Gitu. Di satu sisi kontradiksi sama anjuran pemerintah ya. Ya. Mendukung anjuran pemerintah. Itu kontraproduktif. Supaya orang-orang nggak mudik, tapi dirinya sendiri memberikan pengecualian terhadap dirinya sendiri untuk menjadikan itu justifikasi supaya bisa hadir di malam sakral itu ya. Yes. Malam satu suro ya.
Cuci keris. Betul. Iya ya. Cuci keris, siap. Berarti kalau dari lo melihat dari yang mau lo angkat adalah dari sisi standar ganda itu ya. Yes. Kalau gue beralih ke Kimen dulu nih, ada tanggapan men mengenai lo mengikuti kan isu panas itu? Gue sedikit banyak baca-baca sih, terutama di media yang gue baca di Asumsi, sama kalau opini-opini gue lihat di Twitter. Kalau di Twitter gue ngelihat banyak yang mengafiliasikan orang-orang yang membuat parade perayaan romantisasi McD Sarina tuh kaum kelas menengah katanya. Menengah tuh dalam artian mereka bukan kaum yang kekurangan, mereka kaum yang terdidik juga, secara finansial lebih baik daripada orang yang miskin dalam tanda kutip. Banyak yang beropini inilah wajah kaum menengah kita, kaum menengah yang merasa paling pintar, kaum menengah yang merasa paling edgy, paling rebel, paling ngerti segala hal lah. Dan sedikit banyak gue lumayan setuju sih dengan opini-opini yang beredar itu, karena memang kalau gue lihat yang bisa beli makanan di McD di Sarinah, terutamanya di kawasan jantung negara, jantung ibu kota tuh pasti orang yang secara penghasilan baik, bukan orang miskin. Artinya kalau orang miskin tuh dia nggak punya kenangan di McD. Buat beli beras aja susah gitu kan. Nah, terus si kaum menengah ini dengan gagahnya, dengan pongahnya menganjurkan tetap di rumah, jangan mudik, bla 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 bla. Hargai PSBB, sedangkan mereka sendiri tidak menghargai PSBB yang dianjurkan pemerintah gitu. Ya, gue sepakat sih dengan statementnya Bagas, tapi gue mau sedikit perbaikin bukan wajah masyarakat Indonesia, tapi wajah kelas menengah di ibu kota terutama, yang merasa dirinya paling pintar, paling hebat, paling ngerti lah, paling tahu cara, gini yang benar, yang lu salah gitu. Mirip dengan anak-anak indie sebenarnya, yang merasa seleranya paling oke. Nah, mereka menjadi snob culture. Snob tuh apa guys? Snob tuh apa tuh? Yang suka merendahkan selera orang. Nah, snob culture tuh istilahnya ya? Yes. Oh gitu. Baru tahu gue itu istilah itu. Snob culture. Kalau mau ngikutin isu-isu ini, kalian coba nanti setelah video call ini coba cek artikel-artikelnya Asumsi deh. Menurut gue bagus sih. Asumsi itu Pangeran Syahan ya? Iya, Pange. Bagus videonya mereka. MU sih. Emang masih ada bola? Tapi pemain bola udah pada nggak bisa main bola, bro, gara-gara COVID. Udah lupa caranya. Nggak usah bahas bola. Ini bukan topik bola. Nggak usah bahas bola. Topik bola biar di H2H. Waduh. H2H malah bahas pernikahan kemarin. Bacain kan sih, guys? Head to head. Head to head tuh gue ngecek ada podcast lain yang namanya head to head loh. Tapi gue kan ada ininya, footballnya. Ada footballnya? Head to head football. Oke. Ini kita sebelum berakhir nih, sisa football podcast. Menit. Nanti berarti berita ketiga kita bahas di link berikutnya ya. Siap. Kan ini berbatas. Ketahuan dong, Bri. Nah, kalau gue boleh berpendapat terhadap kehangatan isu McD Sarina itu, banyak banget pendapatnya, men. Satu. Oh iya. Satu, McD itu bukan
produk kebanggaan Indonesia. Yes, for sure. Starbucks di perpustakaan UI pernah buka dan pernah tutup. Jadi harusnya tidak usah. Menurut gue belum bisa menangkap value yang tadinya ditangkap semua orang-orang yang berkerumun di situ, sampai harus meromantisme McD Sarina sebegitunya. Pendapat gue. Tapi gue sih menghormati terhadap semua orang yang berkumpul di sana karena punya kenangan. Gue menghormati itu. Tapi kondisinya lagi tidak mendukung. Seharusnya gue tidak mempermasalahkan romantismenya. Yang gue permasalahkan hanyalah kerumunannya. Kalau kita mau bicara mereka kelas menengah, mungkin ya sederhananya bisa dilakukan secara virtual juga sebenarnya semua itu. Mengingat kondisinya lagi seperti ini, harusnya empati itu tetap dijaga. Benar yang tadi Kimen bilang, di saat ada orang yang mau mudik tapi nggak bisa, atau berkaca pada kasus Ferdian Paleka yang dihukum dan dibully gitu, harusnya ini mirip loh dengan kasus berbeda, cuman masanya lebih banyak dan yang kontra mungkin lebih sedikit. Jadinya mereka nggak ditindaklanjuti oleh aparat. Nah, itu poin pertama. Gue menghargai lah mereka mau. Poin kedua, gue justru menyoroti aparat keamanan juga. Ya artinya, contoh ya, misalnya yang hadir di McD itu anak kecil. Anak kecil kan punya orang tua untuk mengingatkan. Yes. Jadi kalau misalnya anak kecilnya lagi melakukan suatu hal yang di luar batasan, ya udah dimarahin aja, nggak masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pembubaran itu malam itu nggak ada? Meskipun dibilang itu antrian pembeli, kalau kata Kompas gitu. Tetap aja. Coba kalau misalnya kita cross-check ke supermarket, itu pun tetap dibatasi. Itu supermarket untuk membeli bahan-bahan yang sifatnya kebutuhan. Ini kan McD. Ada berapa gerai di Indonesia? Gue yakin lo nggak ada yang tahu. Lu nggak tahu karena saking banyak ya kan. Gitu. Gue menyoroti dua hal itu sih. Ketegasan aparat keamanan kita juga harus disoroti. Dipertanyakan juga tuh ya. Ya itu dia kan, kalau menengah paling edgy merasa benar padahal bisa jadi salah kan. Bisa jadi salah. Ketika salah harusnya ditindak. Jadi mereka tahu bahwa itu salah. Pada saat itu karena malam itu nggak dibubarin, jadi mereka nggak ngerasa salah. Yes. Gitu. Itu kayak aksi-reaksi kan jadinya. Merasa salah baru ketika melihat ada reaksi yang kontra. Gitu sih kalau dari gue. Gimana guys? Ya. Sebenarnya pelik kalau ngomongin apa keriuhan itu tuh pelik. Ya dan gue yakin nggak itu tuh nggak terjadi dengan tidak terencana gitu. Itu pasti terencana, gue yakin. Pasti. Gue yakin. Pasti. Dengan dimuatnya itu sebagai berita juga. Ya. Dinilai ada value-nya kan? Yes. Value-nya apa? Gue rasa itu juga masuk golongan ketiga. Gak penting tapi menarik. Oh, yeah. Yes. Benar, menarik. Soalnya itu kan McD pertama di Indonesia katanya. Setuju. Katanya. Ketika itu terpaksa harus tutup, pasti kan timbul pertanyaan tuh. Sebuah lokasi yang historikal
mau gimana pun punya value lain dibanding McD yang di Pondok Gede misalkan, atau di Jatiwaringin gitu. Daerah situ bukan dulu ada yang di kafe. Kalau McD Jatiwaringin yang tutup, gue rasa media nggak akan mau ngangkat buat apa juga bro, nggak ada value-nya. Tapi kan sama-sama McD. Sama-sama McD, cuman bedanya dia nggak punya cerita panjang dengan sejarah kita nih, sejarah franchise Indonesia. Apalagi di Sarinah tuh kan, si McD Sarinah jadi saksi banyak peristiwa akbar ya, mulai dari terorisme, mulai dari bom meledak, segala macem, demo Bawaslu yang belum lama tuh ramai banget. Ya, Itu menjadi saksi bisu lah lokasi itu. Tidak mau mengomentari banyak tentang yang meromantisasi dan yang kumpul. Itu haknya. Cuma kondisinya lagi nggak tepat. Gitu. Kalau kondisinya lagi nggak COVID, mungkin gue juga ada di sana kali buat lucu-lucuan. Iya, bisa jadi. Pulang kantor ya kan? Sambil ngerokok gitu enak. Yang menjadi itu. Kayak ini. Kayak lawakan tentang agama ketika bahasa agama lagi sensitif. Nah, itu kayak gitu. Tapi bicara soal McD Syariah lagi, Sarinah. Itu kan sebelum yang gue tahu ya, sempat berubah nama tuh jadi Tony Jacks. Ya kan? Artinya sempat ditutup juga tuh McD tuh. Tutup dulu, ganti restoran tutup, terus buka lagi. Artinya si McD Sarinah itu bukan pertama kalinya dia tutup. Bener nggak? Gue rasa juga ini karena renov. Nah, gue nggak tahu tuh alasannya apakah itu cuma direnovasi, terus nanti akan buka lagi, apakah selamanya dia akan buka lagi, gue juga belum mencari tahu lebih dalam sih. Rumor-rumornya renov doang kan? Rumor. Ya. Ya, tunggu aja berita selanjutnya supaya itu tetap hangat kan. Kalau misalkan cuma direnov doang sih menurut gue terlaluan sih. Orang meromantisasinya secara main lebihan. Marketing strategi bro. Bisa jadi itu marketing strateginya McD. Iya. Itu marketing strategi. Sama kayak berita, marketing juga punya strategi. Betul. Oh, bicara strategi marketing yang kemarin gue tangkap itu kerasa banget strateginya tuh. Ini es krim Vineta. Kan rame tuh dicari orang segala macem. Tapi katanya lebih tipis ya bro. Gue kan waktu itu sempat beli tuh. Gue makan. Nah, cuma gue nggak tahu bedanya sama Vineta zaman dulu apa, karena gue nggak inget rasanya. Aku belum pernah beli kayak zaman dulu. Gue juga nggak pernah. Tapi itu kerasa banget strategi marketingnya buat gue ya. Orang-orang pada ngomongin, orang pada nyari. Gue tidak mencari guys. Enggak. Gue agak gimana ya, Mak? Sama sesuatu yang dimunculkan lagi di zaman berbeda untuk kepentingan nostalgia gitu. Kayak gue gak pernah tertarik sama hal yang dimunculkan dari masa lalu ke zaman yang berbeda kayak sekarang ini untuk kepentingan nostalgia. Ya balik lagi gitu. Romantisasi yang berlebihan itu nggak enak dilihat. Kalau gua, ya betul. Gua bukan melihat dari sisi itu ya sih. Tapi emang mungkin gua bukan tidak tertarik dengan suatu hal yang dimunculkan kembali. Tapi buat gua,
strategi marketingnya Veneto kemarin itu belum kena, gue mah gak kena main kayak gitu-gitu. Tapi banyak loh yang menggunakan Iya. teknik itu. Kalau di film tuh udah berapa kali tuh. Ada ADC yang keberapa tuh. Terus nanti petualangan Serena mau ada lagi. Terus banyak banget lah. Oh. Kalau di musik kalau biasanya konsepnya bisnis, gue bisa ini. menerima sih. Gue bisa menerima. Soalnya itu cuan banget sih, guys. Itu kan ide yang kecil tapi efeknya gede kan. Cuan banget soalnya pakai cara-cara kayak gitu tuh. Cuan. Iya. Karena inovasinya nggak begitu banyak kan sebenarnya. Iya, inovasinya nggak banyak, tinggal di refresh lagi ke tangannya. Terus jual lagi deh, dapat duit lagi. Yes. Oke. Sudah 2 berita, kita masuk ke disentuh sisi emosional pelanggannya, coy. Tapisan, bro. Itu disentuh sisi emosional. Dicatat loh sama Bung Satjo, hati-hati loh. Salah ngomong dicatat di ponten lo ntar. Gue belajar juga, gue tadi banyak dapet istilah. Snob. Iya, seru ngobrol gini tuh banyak ilmu baru. Seru. Gas, gue mau bahas berita ketiga nih, guys. Yuk. Berita ketiga ini sebenarnya mungkin bukan berita ya, tapi kondisi. Tapi gue tertarik bahas karena nggak tahu kalau Kimin tuh mudik nggak sih? Gue biasanya bukan mudik sih, kalau ke Bandung tuh lebih ke silaturahmi lah. Tapi bukan setiap yang Lebaran. Hampir. Nggak setiap Lebaran tapi hampir. Okay. Hampir pasti ke Bandung. Terus menurut lo gimana dengan kondisi larangan mudik? Kira-kira ada hal yang lebih harus diperhatikan nggak ketimbang orang yang nggak bisa mudik? Kalau ini kategori berita ini nih yang pertama nih, penting tidak menarik. Penting tidak menarik. Yes. Okay. Karena nggak pop gitu, nggak ngepop gitu. Tapi ini gue mau bahas dari sisi transportasi dan orang-orang di sekitarnya, karena ini peminatannya Bagas juga, men. Oke. Kan anak bis. Yes. Antar kota, antar provinsi kan. Bisa dibilang. Setuju kan lo kalau itu sebenarnya banyak yang dihidupi. Nah, itu juga. Sementara gue belum lihat solusi dari pemerintah ketika ada larangan mudik. Tapi buat orang-orang yang tadinya bisa dapat pencarian di situ, itu apa solusinya? Gue belum lihat itu. Nah, lo punya concern atau pandangan terhadap hal itu nggak? Terserah Bagas atau Kimen gitu. Bagas. Gimana? Ya, gimana concern atau pandangan tentang hal itu? Gimana? Tanggapan lo, bro. Tanggapan lo? Oh, gitu. Mengenai hal itu. Ya. Gini, kalau gua memang transportasi ini khususnya kalau secara spesifik lu mau singgung ke bis ya? Secara spesifik gue karena yang paling rotasinya tertinggi kan itu kan. Kenapa? Ya, yang bolak-balik paling tinggi yang itu kan. Mobilitas. Mobilitas paling tinggi.
Ya. Gini, kalau gue memang apa ya, untuk transportasi khususnya darat ya. Darat itu kan mostly, gue nggak tahu ada datanya apa enggak, tapi sepengetahuan gue sebagian besar tuh memang pengguna jasa darat itu kan mereka yang berhidup dari sektor informal. Ya, dan sektor informal itu kan sebenarnya menggerakkan roda ekonomi kita juga gitu. Secara skala yang besar senegara ya. Oke. Dan menurut gua memang dari segi apapun nggak ada yang bisa menolong mereka selain bantuan yang tunai gitu dari pemerintah, dari atas. Nggak ada lagi, men. Yang mereka butuh dan yang mereka mau tuh itu emang. Nggak ada yang lain. Menurut gue itu. Berarti kartu prakerja buat mereka tuh sebenarnya nggak efektif. Oh, tidak sama sekali. Ingin ruang guru bisa kan menangkap dapat ruang guru tuh. lambung gua dengan baik berarti. Tidak Kan sama sekali. Tidak sama dapat sekali. ruang guru tuh. Latihan, bikin kue, latihan. Mereka tidak butuh itu, Pak. Betul. Mereka tidak butuh itu. Tapi gini guys, kalau misalkan pemerintah menggelontorkan bantuan dalam bentuk tunai, let's say Yes. 1 bulan, gue nggak tahu BLT itu berapa sih, 600.000 ya kalau nggak salah ya, itu per bulan? Katakan Per kakak begitu ya, kalau nggak salah. per kakak 600.000 per bulan, cukup nggak pertanyaannya? Oh, jelas enggak. Nggak cukup kan? Berarti nggak nolong juga sebenarnya bantuan tunai pemerintah tuh. Ya karena memang yang mereka butuhkan itu apa? Lebih dari itu sih. Maksudnya apa ya? Tapi kan bantuan langsung tunai emang bukan mencukupi, bro. Itu menolong. Iya, gue tahu. Iya. Itu short term solution aja kan. Iya. Iya. Artinya si BLT ini juga nggak bisa menjadi juru selamatnya para pekerja informal ini kan? Nggak bisa. Iya. Berarti itu bukan solusi yang menyelesaikan masalah gitu. Ya makanya menurut gue masih penting karena dari mana guys? Sorry. Dari mereka yang orang-orang pekerja kerah biru ini ya. Pekerja kerah biru ini memang semuanya kan sudah tertutup akses mereka untuk hidup gitu. Jadi kalau akses mereka aja ditutup, gimana mereka mau sampai tujuan dengan kendaraan mereka gitu. Gimana ya? Kalau menurut lu solusinya apa? Kalau menurut lu solusinya apa? Solusi konkretnya menyelamatkan mereka? Dari pemerintah ya? Harus ngapain nih pemerintah nih? Sebenarnya satu, men. Komunikasi publik yang baik gitu ke orang-orang kayak gitu tuh. Karena nggak nyampe mereka dibilangin dengan term-term kayak
PSBB, distancing segala macam tuh nggak masuk mereka, serius. Tugasnya siapa itu harusnya? Tugas kalau di akar ya, di akarnya. Tugas media sebenarnya. Salah satu tugasnya media juga ya. Iya. Tapi kan tadi lu bilang topik ini apa? masuknya ke topik penting tapi nggak menarik. Jadi dengan pergeseran fungsi media yang ada sekarang kan akhirnya terkesan nggak punya value, makanya mungkin nggak menyeluruh sampai ke sana. Karena media kapitalis, bro. Gue dari tadi menahan untuk menyebutkan itu karena ujung-ujungnya kecuan kan akhirnya kalau media. Iya. Harus diakui. Lo emang bener. Padahal itu peran penting. Mungkin dari sini dasar Jerings bilang itu konspirasi. Oh iya. Kena dia lagi. Karena akhirnya kesetaraan. Nah itu. Ya, kesetaraan itu tidak benar-benar terjadi. Lu menangkap ini, Tom. Lu menangkap asis gua di sudut sempit dengan sangat baik. Gitu. Iya kan? Lu merebound shooting gua. Tujuan gua menanyakan hal itu sebenarnya ke situ. Gue tadi mau ke situ. Iya. Tapi ribet lu ngomongnya. Mereka kan hilang. Kesetaraan bener. Termasuk pedagang tahu ketika jalanan macet kan hilang. Yes. Oke. Prakerja ternyata penting. Oke, setuju. Tapi kalau poinnya Kimen tidak ada yang bisa memenuhi di mana itu jadi perannya dia, ya orang-orang ini akan terus-terusan menganggap itu nggak penting. Yes. Sementara pemerintah kita bermain aman di kata-kata PSBB hanya supaya makanan mereka tiap hari-hari itu nggak jadi beban pemerintah. Cukup langsung tunai yang lu bilang tadi. Sebenarnya nggak cukup. Nggak cukup lah, bro. Buat keluarga lagi. Nggak cukup. Di situ. Makanya hipotesa gue tadi bilang, gue belum tahu solusi pemerintah untuk menghadapi kontradiksi tersebut itu apa. Kita dilarang mudik nih, oke. Tapi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada saat yang lain mudik itu gimana gitu. Yes. Itu sih dari gue. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab lah ya di solusi selanjutnya. Gue jujur, gue pun walaupun nggak jago-jago banget ya, sekedar memperhatikan aja bidang yang gue suka itu clueless gue. Asli clueless. Padahal lo sudah lumayan dalam di bidang itu. Ya nggak dalam-dalam banget lah, enggaknya kulit nyampe kulit lah. Ini nyambung ke ini guys, nyambung ke orang-orang kantin di kampus. Oh iya. Gimana coba? Kampus libur. Kantin di kantor juga tutup tuh. Ya, kantin di kantor. Itu nggak tahu solusi dari pemerintah apaan. Gue sih, maksudnya gini, kalau memang ada, berarti kan itu merupakan berita penting dan menarik. Kalau ada nih, pemerintah punya solusi untuk masyarakat yang terdampak secara langsung karena kuliah libur, karena mudik ditiadakan, karena sekolah libur.
Wah, itu kan berita yang penting dan menarik. Harusnya dimuat dong, karena value-nya tinggi. Setuju. Tapi kan nggak ada di multimedia. Sampai video ini dibuat kan nggak ada. Berarti bisa bilang dong. Nggak ada. Wah, belum ada kan gitu. Asumsi cover gue aja. Iya, Mit. Gitu kalau dari gue sih. Kesimpulannya itu. Jadi memang sekompleks itu sih. Membran. Sekompleks itu. Karena yang merasakan ini bukan orang-orang yang punya jabatan, bro. Oh iya. Yang merasakan ini yang hidup dari hari ke hari, bro. Yang babak belur. Iya. Ya, masyarakat bisa. Galang donasi bisa. Indonesia terkenal. Di mata internasional juga Indonesia terkenal cukup cepat untuk menggalang donasi. Dermawan orang-orang. Terkenal filantropis. Iya, tapi kan itu fungsi manusia sebagai makhluk sosial, bukan fungsi negara. Oh iya. Negara kan, ya kan, fungsi melindungi negara, segenap. Betul. Menjamin. Itu. Nah, di situ gue belum lihat. Sorry to say. Memang, gue pun belum lihat. Makanya gue sampai kelulus. Udah kayak, aduh, mana ya? No idea lah. Keren ya, isu hangat gue keren ya. Keren. No idea. Isu panas, bola panas. Wah, bola panas biar itu bisa jadi jawaban di kemudian hari. Boleh. Kita sampai pada sesi akhir gitu, supaya durasi juga yang memisahkan kita akhirnya. Anjing, bangsat. Closing statement dong. Karena kaitan ini kurang lebih tiga berita yang kita bahas ini kan ada benang merahnya yaitu bencana COVID ya bro. Benar. COVID-19. Kira-kira ada dua kata-kata dari Kimen untuk menutup episode kali ini. Dari siapa dulu? Kimen dulu. Kalau gue ingin menutup obrolan kita malam ini dengan semangat optimisme lah. Artinya COVID-19 ini memang benar-benar menguji kita semua sebagai masyarakat, sebagai warga, sebagai manusia ya. Yes. Tapi ketika kita masih memiliki benih-benih rasa optimisme, rasa keyakinan bahwa kita bisa bangkit, bisa maju setelah atau saat ini, gue rasa jalannya nanti akan ketemu gitu. Kalau misalkan kita berpesimis ria, kita bermurung ria bahwa ini adalah masa-masa terburuk kita, gue khawatirnya kita nggak fokus ke solusi sih. Dengan kita optimis, kita bakal fokus mencari solusi-solusi terbaik dengan masalahnya yang masing-masing beda gitu. Pekerja informal memiliki masalahnya masing-masing. Pegawai yang bekerja sebagai karyawan juga punya masalahnya masing-masing. Pengusaha punya masalahnya masing-masing. Gue rasa tugas pemerintah juga berat untuk bisa mengcover dan bertanggung jawab terhadap mereka semua itu. Gue rasa terlalu luas. Kita bisa membantu pemerintah dengan menanam rasa optimisme itu dan mencari solusi kita masing-masing. Dengan semangat kita bisa menemukan jalan keluarnya. Tetap optimis dan jaga selalu kebersihan, cuci tangan. Udah kayak ini gue ya, wali kota. Wali kota Lumajang. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Kayak lebih gitu sih. Artinya kalau kita tetap optimis, kita bisa melihat sisi positif. Selalu ada sisi positif dari setiap permasalahan. Super sekali Bapak Kina. Super ya. Salam dolar. Pilih saya wali kota. Silakan Bapak Bagas. Ya dari gua
tetap berharap lakukan yang lu bisa bantu di bidang lu, di expertise lu masing-masing gitu. Berbuat baik sama orang, nggak usah jauh-jauh, sama orang terdekat aja gitu, keluarga, tetangga, sekitar gitu. Setuju gue, teman orang terdekat. gitu. Tetap apa ya, tetap positive thinking lah. Positive thinking, jaga apa ya, jaga body fitness kita dari fisik maupun pikiran, biar apa ya, biar sinkron dan tetap kuat gitu. Kemudian gue tahu kita semua babak belur, kita lagi babak belur dengan cara yang berbeda, tapi sakitnya tetap sama gitu. Jadi sebelumnya pernah terjadi krisis serupa dan sama beratnya, tapi terbukti kita bisa survive kok. Dan gue yakin kita bisa survive walaupun babak belur, ya toh tetap survive juga nantinya, walaupun buat rebuild semuanya lagi normal bakal lama, tapi at least sangat ada harapan kita bisa melewatin semua ini. Gitu aja. Bersama-sama. Yes. Jadi lakukan yang terbaik yang lu bisa aja, dan sama orang-orang terdekat, dan di bidang yang lu kuasai. Keren. Ya, gue setuju sih. Ya, mungkin gue tutup ya. Jadi ada 2 hal terpenting, bro. Satu, benar, harapan. Ketika kita masih punya pengharapan, berarti kita masih hidup. Dan jangan lupa, optimisme dan harapan itu berbanding lurus dengan imunitas. Yes. Jadi ketika kita bisa berusaha untuk tetap optimis dan positif, secara tidak langsung imunitas badan kita juga membaik. Meningkat, betul. Yes. Jadi itu salah satu upaya bisa menekan pertambahan angka COVID juga kan. Dengan upaya bisa segera berakhir. Nah, yang kedua adalah yang paling penting sebenarnya percaya. Kita sebagai masyarakat harus percaya sebagai masyarakat kepada pemerintah. Harus percaya. Ya, terlepas dari segala kontradiksi, segala kelucuan yang terjadi di pemberitaan publik, kita harus percaya bahwa pemerintah mengerjakan fungsinya dengan baik. Dan sebagai masyarakat juga kita harus percaya bahwa satu sama lain saling membantu supaya keadaan menjadi lebih baik. Itu sih kalau dari gue, bro. Thank you. Melengkapi ya, 2 pesan tadi. Fungsinya saling melengkapi. Kita mesti percaya pemerintah, pemerintah juga mesti percaya sama rakyatnya kan gitu. Yes. Keren ya. Thank you. Udah join episode kali ini, bro. Mudah-mudahan gak kapok kita buat episode selanjutnya. Oh, tentu tidak. Opini ya, semua yang kita sampaikan bersifat opini. Semua yang kita sampaikan bersifat opini. Opini masing-masing. Keren ya. Tidak termasuk apapun. Lagi di episode selanjutnya. Selamat malam. Malam. Wih, selamat